Clutch atau bisa disebut dengan kopling berfungsi untuk menyambung dan memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi, sehingga memungkinkan perpindahan gigi dan penghentian mobil tanpa mematikan mesin. Planetary gear berfungsi untuk mengubah rasio torsi dan kecepatan. Selain itu, mengubah arah putaran, mengatur momen mesin, dan mengatur pergerakan kendaraan. Drive pulley atau bisa disebut dengan puli primer berfungsi untuk mentransfer daya dari mesin ke roda belakang melalui sabuk atau feedback. Hydraulic system berfungsi untuk mengontrol perpindahan gigi dan mengatur kopling secara halus dan efisien. ECU atau bisa disebut dengan Engine Control Unit berfungsi sebagai otak elektronik yang mengontrol berbagai sistem di transmisi. Driven pulley berfungsi untuk menerima dan mengubah tenaga dari mesin ke roda belakang serta mengatur rasio gigi transmisi. Belt atau chain transmisi berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih puli roda penggerak pada mesin untuk mentransmisikan daya dari puli penggerak ke puli penerima. Front differential atau bisa disebut garda depan berfungsi untuk membagi tenaga dari transmisi ke roda depan, kiri, dan kanan, memungkinkan setiap roda berputar dengan kecepatan yang berbeda saat berbelok atau melewati jalan yang tidak rata. Transmisi CVT memiliki fungsi utama untuk mengubah dan meneruskan tenaga dari mesin ke roda dengan sistem perbandingan gigi yang berubah secara kontinu. Belt atau chain transmisi berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih puli roda penggerak pada mesin untuk mentransmisikan daya dari puli penggerak ke puli penerima. Drive pulley atau bisa disebut dengan puli primer berfungsi untuk mentransfer daya dari mesin ke roda belakang melalui sabuk atau feedback. Driven pulley berfungsi untuk menerima dan mengubah tenaga dari mesin ke roda belakang serta mengatur rasio gigi transmisi. Hydraulic system berfungsi untuk mengontrol perpindahan gigi dan mengatur kopling secara halus dan efisien. Konektor ECU berfungsi untuk menghubungkan ECU dengan sensor yang berada pada transmisi CVT. Casing ECU berfungsi untuk melindungi ECU dari berbagai ancaman lingkungan serta membantu mengatur suhu kerja ECU. Modul ECU berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kerja transmisi kendaraan. Fungsi dari bearing adalah untuk mengurangi gesekan antara dua komponen yang bergerak relatif satu sama lain, sehingga pergerakan menjadi lebih halus, efisien, dan tahan lama. Shaft pulley berfungsi pada sistem transmisi sebagai poros yang menopang dan menghubungkan puli dengan komponen transmisi lainnya. Fungsi dari inner pulley adalah untuk mengatur perubahan rasio transmisi dengan cara mengubah diameter jalur bed atau sabuk yang melintas pada puli. Fungsi dari outer pulley adalah untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke belt atau sabuk dan mengatur perubahan rasio transmisi. Drive pulley atau bisa disebut dengan puli primer berfungsi untuk mentransfer daya dari mesin ke roda belakang melalui sabuk atau feedback. Driven pulley berfungsi untuk menerima dan mengubah tenaga dari mesin ke roda belakang serta shaft pulley berfungsi pada sistem transmisi sebagai poros yang menopang dan menghubungkan puli dengan komponen transmisi lainnya.
Shift pada sistem transmisi berfungsi untuk sebagai komponen yang memungkinkan perubahan rasio transmisi secara otomatis. Fungsi dari inner pulley adalah untuk mengatur perubahan rasio transmisi dengan cara mengubah diameter jalur bed atau sabuk yang melintas pada pulley. Belt atau chain transmisi berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih puli roda penggerak pada mesin untuk mentransmisikan daya dari puli penggerak ke puli penerima. Pin join berfungsi sebagai sambungan atau engsel yang memungkinkan dua atau lebih komponen yang bergerak relatif satu sama lain dengan rotasi di sekitar satu titik. Retaining pin berfungsi sebagai pengunci atau penahan posisi pada sistem chain atau sabuk baja. Link plate pada chain berfungsi sebagai komponen utama yang menghubungkan dan menopang beban pada rantai. Torque converter berfungsi untuk memindahkan tenaga mesin ke transmisi secara halus dan efisien. Flywheel berfungsi untuk menyeimbangkan dan menstabilkan perputaran mesin. Selain itu, menyimpan energi mekanik dan mempermudah proses starter mesin. Turbin pada torque converter berfungsi untuk menerima dan mengubah energi kinetik dari fluida, energi mekanik yang kemudian digunakan untuk memutar poros output transmisi. Fungsi stator dalam torque converter berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dengan mengubah arah aliran fluida hidrolik. Fungsi dari pump torque converter berfungsi sebagai penggerak fluida hidrolik di dalam torque converter. Input shaft dalam converter berfungsi untuk menerima putaran dari mesin dan kemudian menyalurkan tenaga tersebut ke dalam sistem transmisi CVT melalui turbin. Fungsi dari backing plate adalah menjaga stabilitas, menjaga kesejajaran puli dari bed agar bekerja optimal, dan mengurangi getaran dan gesekan, mencegah keawasan dini pada komponen CVT. Fungsi dari clutch sticks adalah menghubungkan dan memutuskan tenaga, menyalurkan tenaga dari mesin ke transmisi saat akselerasi dan memutuskannya saat idle. Steel plate adalah berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem kopling, memastikan tekanan yang tepat agar tidak terjadi slip pada transmisi. Fungsi dari piston clutch adalah untuk menekan steel plate agar kopling dapat bekerja saat perpindahan gigi, dan juga mengontrol perpindahan tenaga, mengatur kapan tenaga dari mesin diteruskan ke roda sesuai dengan kebutuhan. Clutch drum berfungsi untuk sebagai rumah bagi clutch spike yang terdiri dari clutch disc dan steel plate yang berfungsi untuk menyalurkan dan menghentikan tenaga dari mesin ke sistem transmisi dengan mengontrol kerja kopling. Fungsi dari oil pump adalah untuk memberikan tekanan hidrolik yang diperlukan untuk mengoperasikan puli dan blade dalam transmisi CVT. Selain itu juga melumasi komponen transmisi. Port hidrolik adalah saluran atau lubang pada sistem hidrolik yang berfungsi sebagai jalur aliran fluida atau oli hidrolik yang berfungsi untuk mengalirkan fluida hidrolik ke komponen-komponen lain dan mengontrol tekanan hidrolik. Housing oil pump adalah bagian luar atau casing dari pompa oli yang berfungsi sebagai tempat utama bagi komponen internal pada sistem oil pump. Fungsi dari oil pump assembly adalah kumpulan komponen dalam sistem pelumas yang bekerja sama untuk memompa dan mendistribusikan oli ke seluruh bagian mesin.